Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Damaskus, kota pusat ilmu yang pemurah dan dermawan. Suatu hari, penjelajah kondang asal Maroko Ibnu Battuta menginjakkan kakinya di Damaskus. Ia begitu kagum melihat kehidupan sosial masyarakat yang dermawan dan pemurah. Ketika itu, sederet lembaga amal berdiri untuk meringankan beban bagi orang-orang yang tak berpunya dan membutuhkan bantuan. Semangat sosial masyarakat Damaskus begitu tinggi, kisah Ibnu Battuta dalam catatan perjalanannya. Saking banyaknya lembaga amal yang berdiri di kota itu, sampai-sampai Ibnu Battuta merasa sulit untuk menghitungnya. Saat itu, orang tak mampu menunaikan ibadah haji ke Makkah akan dibiayai lembaga amal yang ada. Masyarakat Damaskus pun berlomba-lomba mewakafkan tanahnya untuk sekolah, rumah sakit, serta masjid. Damaskus tak hanya dikenal sejarah sebagai kota yang dermawan karena kemakmurannya, namun juga pemurah karena sifatnya. Bian Qais mencatat, begitu terbukanya Damaskus bagi para pengungsi asal Andalusia yang terusir dari negeri Spanyol ketika Kristen menguasai tanah itu pada abad ke-12 Masehi. Seabad kemudian, Damaskus menjadi tempat berlabuh warga Iran dan Irak ketika bangsa Mongol menghancurkan tanah kelahiran mereka. Pada abad ke-16, lagi-lagi Damaskus menjadi tempat berlindung pengungsi dari Spanyol, baik Muslim maupun Yahudi yang mencari perlindungan. 3 abad berselang, kota kembali menjadi tanah harapan bagi warga Kaukasus, Kurdi, dan Turki dari ancaman tentara Rusia. Selain dikenal sebagai kota yang pemurah dan dermawan, Damaskus juga kesohor sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa kekuasaan Khalifah Nur ad-Din Zangki berkuasa, di Damaskus dibangun sekolah. Khalifah juga mewariskan begitu banyak judul buku bagi perpustakaan yang ada di kota itu. Catatan tentang pesatnya perkembangan ilmu di Damaskus juga digambarkan seorang penjelajah Muslim lainnya, Ibnu Jubair. Saat bertandang ke kota itu pada tahun 1184, dia menyaksikan begitu banyak fasilitas bagi pelajar asing dan pengunjung di Masjid Umayyah. Tak heran bila Ibnu Jubair mendorong para pelajar dan mahasiswa dari Spanyol untuk pergi menimba ilmu ke timur. Setiap orang di barat yang ingin meraih sukses datang ke kota ini untuk belajar, sebab fasilitas dan bantuan di sini begitu melimpah. Para pelajar yang menimba ilmu di sini tak pernah khawatir kekurangan makanan dan tempat bernaung, papar Ibnu Jubair dalam catatan perjalanannya. Pelopor universitas modern pertama di Damaskus dibangun penguasa Seljuk, Nizam al-Mulk. Sepeninggalan Nizam, bermunculan madrasah atau universitas di seantero kota itu pada abad pertengahan. Menurut Tautah, ketika itu di Damaskus berdiri 73 perguruan tinggi, 41 universitas di Yerusalem, 40 universitas di Baghdad, 14 perguruan tinggi di Aleppo, 13 universitas di Tripoli, serta 74 perguruan tinggi di Kairo. Namun, ada pula yang menyebutkan jumlah perguruan tinggi di Damaskus pada era kejayaan Islam mencapai 150 buah. Menurut Ibnu Jubair, madrasah yang paling favorit serta terbaik di dunia saat itu adalah Al-Nuriyah Al-Kubra. Berada di Damaskus, perguruan tinggi itu didirikan Khalifah Nur ad-Din. Selain itu, Ibnu Jubair juga mencatat di kota itu berdiri sebuah rumah sakit tua dan sebuah rumah sakit baru. Rumah sakit yang dibangun umat Islam pertama adalah Rumah Sakit An-Nuri yang dibangun pada tahun 706 Masehi oleh Khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Malik dari dinasti Umayyah.
Rumah sakit itu dilengkapi dengan peralatan paling modern dan tenaga dokter serta perawat yang profesional. Pada era itu, Damaskus tumbuh pesat sebagai salah satu kota penting yang dikuasai umat Islam. Secara geografis, Damaskus terletak di sebelah barat daya Suriah. Ibu kota Republik Arab Suriah itu berada di oasis suatu dataran separuh gersang. Damaskus juga berbatasan dengan pegunungan anti-Libanon di sebelah timur. Di sebelah tenggara, kota ini berdekatan dengan Beirut, Libanon. Damaskus juga dilalui sungai Barada yang telah mengalirkan air selama ribuan tahun. Kota itu termasuk salah satu kota tertua yang dihuni manusia. Damaskus dibangun sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Berganti zaman, berganti pula penguasa Damaskus secara bergantian. Kerajaan Assyria, Yunani, Romawi, dan Bizantium menguasai wilayah itu. Islam mulai menginjakkan pengaruhnya di kota itu pada era kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Panglima perang seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, Abu Ubaidah bin Jarrah, Yazid bin Abu Sufyan berhasil menunaikan tugasnya untuk menaklukkan Suriah dan Palestina dari kekuasaan Romawi. Secara resmi, Damaskus berada dalam kekuasaan Islam pada September 635 Masehi. Proses Islamisasi berlangsung damai dan lancar. Penguasa Islam tetap menghormati kebebasan beragama. Sejak itulah Suriah menjadi salah satu provinsi pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang berpusat di Madinah. Gubernur pertama Suriah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada era kepemimpinannya, Utsman bin Affan kerap berkunjung ke provinsi itu. Ketika konstelasi politik di dunia Islam berubah, pada tahun 661 Masehi, Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinasti Umayyah dan mendapuk Damaskus sebagai ibu kota pemerintahannya. Salah satu agenda dinasti Umayyah adalah memperluas wilayah penyebaran Islam hingga ke Afrika Utara, Spanyol, Asia Tengah, Persia, serta India. Sehingga wilayah kekuasaan Islam pada abad pertengahan semakin meluas. Sekitar tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah digulingkan dinasti Abbasiyah dan ibu kota pemerintahan berpindah ke Baghdad. Ketika kekuasaan Abbasiyah memudar, pada 875 Masehi, penguasa Mesir Ahmad ibn Tulun mengambil alih kota itu. Pada 945 Masehi, dinasti Hamdanids mengambil alih Damaskus. Sekitar tahun 968 Masehi dan 971, kota itu dikuasai Koromita. Setelah itu, dinasti Fatimiyah di Kairo menguasai Damaskus. Sejak abad ke-11, dinasti Seljuk menguasai kota itu. Pada 1260 Masehi, bangsa Mongol menaklukkan Damaskus. 3 abad berikutnya, Turki Utsmani berkuasa di kota itu. Pada 1946, Suriah memproklamirkan kemerdekaannya. Hingga kini, Damaskus tetap menjadi ibu kotanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.